Dan di dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah Muhammad SAW, kenapa memilih hari Senin sebagai puasa sunnah? Ya kan? Itu hadisnya riwayat Imam Muslim itu sahih. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Pada hari Senin itulah aku telah dilahirkan. Wa fihi unzil alai, dan pada hari Senin itu diturunkan wahyu Allah Al-Quran padaku. Maka ulama menyatakan kalau bagi kita yang belum sanggup puasa Senin Kemis, tetap afdolnya puasa itu Senin apa? Senin Kemis tiap pekan, ya kan? Kalau belum sanggup, minimal kita puasa Senin. Karena ada hadis kekhususan tentang puasa Senin. Bersyukur akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur akan turunnya Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki tanggal 13 Rabiul Awal. Tadi sebelum maghrib 12. Perubahan tanggal di Islam itu kumandang azan maghrib. Satu-satunya agama yang menyambut tanggal barunya dengan ibadah hanya Islam. Kita kan pakai komariah kan, pakai sistem bulan. Begitu masuk tanggal baru, kumandang azan, sholat maghribnya wajib. Ya salam. Dan alhamdulillah antum semua berjamaah sholatnya. Jadi tadi sebelum maghrib kita masih tanggal 12 Rabiul Awal, yang menurut sebagian ulama kelahiran Nabi kita Muhammad SAW diakui tanggal 12. Walaupun tanggal ada khilafiyah ya. Di kitab Nurul Yaqin Ar-Rahiqul Makhtum tanggal 9. Tapi mayoritas ulama di kita dan banyak ulama di dunia menganggapnya tanggal 12. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas di bulan Rabiul Awal. Untuk harinya tidak ada khilafiyah. Karena mengenai hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu terdapat dalam Sahih Muslim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Ya kan? Nah, ini Masya Allah ini Bapak semangat hadir, kita doakan sehat walafiat ya Pak ya. Amin. Cakep. Dan di dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah Muhammad SAW,
kenapa memilih hari Senin sebagai puasa sunnah? Ya kan? Itu hadisnya riwayat Imam Muslim itu. Sahih. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Pada hari Senin itulah aku telah dilahirkan. Wa fihi unzil alai, dan pada hari Senin itu diturunkan wahyu Allah Al-Quran padaku. Maka ulama menyatakan kalau bagi kita yang belum sanggup puasa Senin Kemis, tetap afdolnya puasa itu Senin apa? Senin Kemis tiap pekan, ya kan? Kalau belum sanggup, minimal kita puasa Senin. Karena ada hadis kekhususan tentang puasa Senin. Bersyukur akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur akan turunnya Al-Quran. Makanya dari beberapa pesantren itu saya lihat itu yang muridnya belum sanggup Senin Kemis, tapi ditekankan minimal di Senin. Kita ini kalau mau istiqomah Pak, dari yang sedikit dulu, jangan langsung banyak. Karena ada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka dari hambanya adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu, terus menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi misalnya kita mau sholat duha, sholatud duha. Ini bapak-bapak semua sholat duha nggak tadi? Ada yang tinggal nggak sholat duhanya? Kalau baru mulai 2 rakaat aja. Emang nggak boleh langsung 4? Saya pengennya 4. Saya pengennya 8. Afdolnya kan 8. Iya. Cuman pertanyaannya, antum mau istiqomah apa mau enggak? Kalau mau istiqomah 2 aja dulu. Terkadang setan itu bukan hanya godain kita dalam maksiat. Kadang dia juga godain kita kalau kita baru pengen beramal soleh. Begitu kita pengen mulai baca Quran, baca sejuz sehari, ya bagus sih. Kadang-kadang cara mereka juga digodain kita. Begitu kita baca sejuz sehari, hari kedua baca, hari ketiga libur sampai sebulan gak baca Quran. Sholat duha langsung 8, 3 hari bertahan, libur 2 bulan gak sholat duha. Ibadah tuh sedikit-sedikit tapi kontinu. Kalau mau naik pelan-pelan. Ya salam. Ya kan? Sama kayak orang baru pengen olahraga pagi. Wah, begitu ngecek darah ternyata punya kolesterol. Itu biasanya mendadak tuh yang nggak pernah olahraga, besok subuh ada tuh. Benar ya? Ya salam bilang, ya salam itu. Saya kalau ngaji pakai ya salam bilang. Ojo turu, ya. Wah, langsung besoknya jalan pagi. Dia bilang supaya kolesterol saya turun, jalan paginya setengah jam. Iya gak? Jalan paginya setengah jam. Begitu jalan pagi setengah jam, hari kedua setengah jam, sebulan gak jalan pagi. Belajar dulu 10 menit, yang penting continue. Begitu juga kalau puasa, duluin dulu puasa apa? Senin. Kemis nggak mampu, minimal Senin. Dan kalau kita udah orang-orang dewasa kayak gini, udah orang-orang beriman, antum masih sehat, usahakan banyak istiqomah.
Mumpung sehat. Mumpung apa? Sehat ya salam. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, karena orang itu kalau dia masih sehat, dia beramal soleh, dia bakalan kehitung kalau nanti dia sakit, pahalanya seperti amalan dia sehat. Kalau nanti dia sakit, amalannya seperti waktu dia sehat. Ya kan? Shallu ala Nabi Muhammad. Itu ada dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadisun sahih. Al-Imam Al-Bukhari, shallu ala Nabi Muhammad. Idza marida al-'abd aw safara kutiba lahu min al-ajr ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau seseorang itu sakit, seseorang hamba sakit, atau dia bepergian, ini kan nanti ibadahnya nggak normal kan, nggak seperti biasanya kan. Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian jauh, misalnya naik kereta, naik kapal, naik pesawat, Allah subhanahu wa ta'ala tulis baginya pahala sebagaimana amalan dia waktu dia sehat, waktu dia tidak bepergian. Ini antum lagi sehat nih, lagi sehat, 5 waktunya di masjid, puasanya Senin Kemis, nggak pernah tinggal ibadah malam, tiap hari ada baca Quran, tiap hari ada sedekah. Begitu antum sakit, ya naudzubillah, jangan sampai, insya Allah Allah kasih kita sehat. Kalau ada di antara kita sakit, tiba-tiba nggak bisa ke masjid, nggak bisa beramal soleh seperti biasanya, pahalanya seperti antum sehat. Atau antum tiba-tiba bepergian naik kereta, sholatnya di kereta, nggak ada temannya, sholatnya sendiri lagi sambil duduk, pahalanya seperti antum sholat di masjid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau antum memanfaatkan masa sehat antum, masa tidak bepergian antum beramal soleh, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi para hadirin, untuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada khilafiyah antar ulama, yaitu yaumul itsnain. Atau dalam apa bahasa hadisnya, kalau tepatnya idza maridal abdu aw safara kutiba lahu minal amal ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun. Akhrajahu al-Bukhari. Imam Bukhari yang meriwayatkan, jika seorang hamba itu sakit atau bepergian jauh, maka Allah menulis baginya amal sebagaimana amal yang dia lakukan waktu dia sehat dan waktu dia tidak bepergian. Jadi orang istiqomah di masa sehat dan di masa mukim, tidak sedang perjalanan, itu investasi. Itu investasi. Ya salam bilang. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan makna dari hadis ini bukan hanya bepergian di dunia, tapi juga ketika nanti di alam barzakh. Orang istiqomah itu Pak, dinilainya sampai yaumul kiamah. Bapak nih tiap malam gak pernah tinggal tahajud, gak pernah, meninggal kan gak bisa tahajud lagi kan, tapi Allah tulis pahala tahajud sampai yaumul kiamah. Kenapa? Karena hitungannya nih orang kalau hidup tahajud dia. Itu yang disebut niatul mukmin khair min amalih. Niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Dia udah niatin tiap malam dia tahajud. Bapak nggak putus nih 5 waktu jamaah di masjid aja. Meninggal,
pahalanya sholat jamaah di masjid sampai yaumul kiamah. Dan saya ingatkan bagi saya dan semua yang hadir, bahwa rumah masa depan kita itu bukan di dunia, tapi di mana? Kuburan. Rumah masa depan. Rumah pensiun itu kuburan. Rumah pensiun itu apa? Kuburan. Akhirat darul jaza. Begini, itu barzakh, ya. Setiap orang nggak bisa beramal lagi, tapi nambah pahala masih bisa nggak? Ya salam dulu, bilang ya salam. Antum masuk kuburan, bisa nggak beramal soleh lagi? Saya mau tanya, bisa nggak? Nggak bisa, ya nggak? Antum datang ke sini, nggak bisa kan? Ikut ngaji di sini, nggak bisa kan? Nggak bisa. Cuman nambah pahala bisa nggak? Bisa. Jadi dunia itu nggak ada waktu pensiun, di dunia nggak ada, belum. Jangan buru-buru. Jangan suka mengartikan kita ini kerja sama orang, kita ini kerja sama Allah. Kerja sama Allah pensiunnya kalau udah meninggal. Kuburan tuh masa pensiun tuh. Nanti orang yang investasinya bagus waktu hidup di dunia, di kuburannya tinggal enak, saldo masuk terus tuh, saldo pahala. Naik terus saldonya tuh. Ya salah. Tiap malam lewat, pahala tahajud masuk. 5 waktu sholat pahala, 5 waktu jamaah masuk. Karena dia kalau hidup dia dikerjain. Apalagi yang sampai amal jariah, yang sampai pernah nyumbangin ilmu yang manfaat, yang sampai mendidik anak soleh, ya lebih lagi. Ya salam, ya salam. Bukan dunia masa depan. Bukan, nggak ada di sini masa depan, nggak ada. Dunia itu masa sekarang. Jangan pernah ngomong dunia itu masa depan, ya. Nggak ada masa depan di dunia. Yang ada dunia itu masa apa? Masa sekarang. Nanti belum tentu. Kalau kubur masih nggak? Pasti masa depan. Akhirat masa depan. Dunia masa sekarang. Alhamdulillah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita patut bersyukur ini. Hari kelahirannya maksudnya apa? Menyemangatkan kita kembali untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu nggak berasa nih Pak. Tiba-tiba Bapak udah di kuburan semua nih Pak. Padahal kita lagi begini-begini, tiba-tiba ya udah di kuburan. Nggak berasa loh Pak. Kita aja tambah tua nggak berasa. Baru kemarin main gundu. Pak, baru kemarin main gundu, masih Jakarta banyak tanahnya. Sekarang nyari tanah di Jakarta udah susah. Wah, tanahnya udah jadi aspal semua, sama ubin. Ya salam. Kita dari kecil di Jakarta, aneh masih ngalamin tuh tanah-tanah Jakarta tuh. Main kelereng, main apa gitu. Ya Allah, di jam segini udah usia. Nah, ayo. Nggak berasa nih Pak, tak kuburan. Yang paling nyesel yang nggak punya investasi buat kuburannya. Ya salam. Jadi momentum hari kelahiran Rasulullah SAW harus kita jadikan momentum ini adalah kebangkitan kita, semangat kita untuk hidup. Siapa orang yang punya semangat hidup? Yang lagi mempersiapkan akhirat. Saya ulangi. Siapa orang yang semangat hidupnya di dunia yang lagi mempersiapkan akhirat? Kalau dia nggak persiapkan akhirat, pasti dia nggak punya semangat hidup. Saya kasih bukti nyata. Subuhnya lewat, nggak punya semangat dia. Bangunnya jam 6, paling cepat setengah 6. Nggak mungkin dia bangun tahajud. Nggak punya semangat hidup. Kalau liburan tidur terus, nggak pernah baca Quran, diajak majelis taklim nggak mau, nggak punya semangat hidup. Nyari duit asal cukup buat dirinya, berhenti. Kalau orang punya semangat hidup buat akhirat, nyari duit sebanyak-banyaknya karena buat sedekah. Beda Pak. Yang punya semangat hidup itu yang berpikir akhirat. Mumpung di dunia nih, takut nggak lama lagi nih, ayo dah semangat
Kejar lah yang kurang-kurang saya dulu. Wah, subuh sampai suruh di masjid nggak keluar. Kayak antum ini, ya nggak? Maghrib sampai isya ada pengajian kita dengerin, nggak ada kita ngaji Quran sampai isya. Kan gitu ya? Antum kan begitu kan? Ya kan? Ya salam. Ayo semangat hidup. Dulu ada namanya Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Sulaiman bin Abdul Malik. Itu zaman dinasti Umayyah. Dia pernah datang ke musim haji, kemudian datang ke Madinah. Nih ceritanya nih. Waktu datang ke Madinah dia bilang sama ulama penduduk setempat, masih ada nggak yang belajarnya sama sahabat Nabi? Padahal jarak waktunya kan udah panjang tuh. Masih ada nggak di antara orang Madinah ini yang ketemu sahabat Nabi? Berarti tabiin. Kalau ketemu sahabat kan apa namanya? Tabiin. Kata tinggal satu orang yang mulia, tinggal satu orang. Siapa namanya? Abu Hazim. Namanya Abu Hazim. Panggil, saya mau ketemu dia. Amirul Mukminin ini, raja ini. Panggil Abu Hazim. Singkat kisah ada beberapa lah, pertanyaannya banyak sama Abu Hazim. Di antara yang dia tanyakan, malana nakrahul maut ya Abu Hazim. Kenapa kita ini benci mati? Kenapa kita ini banyak di antara kita ini nggak suka mati, benci mati, takut mati? Jawaban Abu Hazim begini, jawaban Abu Hazim, dengerin baik-baik. Bagaimana tidak benci mati wahai raja? Banyak di antara manusia ini membangun dunianya, menghancurkan akhiratnya. Dalam rangka membangun dunianya, ini bangun di sini, bangun kerajaannya di sini, bangun tahtanya, bangun hartanya, dengan menghancurkan akhiratnya. Apakah mau orang itu berpindah dari tempat yang selama ini dia bangun menuju tempat yang selama ini dia hancurkan? Mau nggak? Ya salam. Ayo, mau? Itu udah bangun rumah megah di sini dengan cara menghancurkan akhirat, tapi ya. Ada orang bangun tapi dengan harta halal. Ini tapi dengan cara menghancurkan. Gimana caranya dia mau ninggalin tempat yang selama ini dia bangun menuju tempat yang selama ini dia hancurkan? Nah, kita makanya mumpung sekarang masih ada waktu, ada kesempatan, taubatan nasuha, kita perbaiki diri kita, Pak. Malam 13 nih, Rabiul Awal, semangat lahirnya Rasulullah SAW. Kita mesti semangat lagi dalam berjuang. Tujuan kita akhirat. Dan Allah banyak nyatakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari dunia. Gak ada apa-apanya nih dunia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau dunia ini bernilai di sisi Allah seperti nilainya satu sayap nyamuk, hadis ini. Kalau dunia ini bernilai di sisi Allah seperti nilainya satu sayap nyamuk, orang kafir tidak dikasih minum walaupun seteguk air. Tapi ini dunia nggak ada nilainya bagi Allah. Yang musyrik juga dikasih kaya, nggak ada nilainya. Ayo bangkit, kita taubatan nasuha mulai sekarang. Kita 5 waktu jamaah di masjid, udah kita ikutin Rasulullah aja deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Jangan ngomong Allah dan Rasulnya menzalimi kamu. Enggak, Allah tidak pernah zalim, Rasulullah tidak pernah zalim. Semua umatku masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Illa man aba, kecuali
yang tidak mau. Sahabat bingung, wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku masuk surga. Yang maksiat berarti nggak mau masuk surga. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang taat sama Nabi, yang mau ngikutin Nabi masuk surga. Yang nggak mau, yang maksiat, yang nggak mau. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, salah satunya yang Rasulullah tekankan dalam hidupnya, ummati as-salah, ummati as-salah. Dan itu ucapan terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Kalau antum mau tanya, apa sabda terakhir Rasulullah untuk umatnya? Jaga sholat. Penting betul urusan sholat ini, Pak. Ayo, mulai sekarang kita jamaah. Memang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ada beberapa perbedaan pendapat tentang sholat jamaah. Kalau Imam Ahmad memang mewajibkan sholat jamaah. Alasannya Imam Ahmad, sholatul khauf aja, yang waktu perang disuruh jamaah, apalagi sholat tidak lagi perang. Alasannya Imam Ahmad. Boleh tidak sholat jamaah dalam keadaan uzur syar'i. Memang gak kuat jalannya. Ditambah lagi ada hadis banyak orang yang gak ngelihat, matanya gak ngelihat, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya harus ke masjid gak? Kamu dengar azan? Dengar, ke masjid. Udah dengar semua antum. Ayo. Ya salam. Insya Allah kita tambah rajin lagi dah. Kalau kita taat sama Allah, hidup kita nggak bimbang lagi. Aman. Nggak ada orang susah taat sama Allah tuh, nggak ada. Orang kalau yang lagi ngeluh susah, oh sekarang saya susah, sekarang itu lagi bongkar aibnya. Pasti nggak tahajud. Pasti nggak lagi salat jamaah 5 waktunya. Pasti lagi kurang zikir ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah keluarkan kesulitannya. Allah kirimkan rezeki yang tak terduga. Dari mana susahnya? Dia nggak diizinin sulit, Allah langsung turun. Allah yang kelarin kesulitannya. Dia nggak dikasih kesulitan soal rezeki, Allah bakalan kasih rezekinya. Kalau takwa. Dan salah satunya takwa itu sholat. Makanya katanya ada 3 hal yang jangan pernah ditunda. Ini 3 hal harus dipercepat. Ingat nih, pengajian nih, bawa pulang. 1, kalau sudah waktu sholat, panggilan azan, segera ke masjid, sholat jamaah. 1. Atau yang uzur syar'i pun segera sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, segerakan sholat. Masalahnya gini, kita takut nggak ada umurnya. Ente waktu zuhur kan sampai asar Ustadz, kan bisa kita sholat 2:30, nggak dosa kan? Pertanyaannya, siapa yang ngejamin umur ente sampai 2:30? Nah, bisa jawab itu. Gimana kalau ente saat itu niat menunda sholat, kemudian ente meninggal di saat penundaan? Wa'iyadzubillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, amin ya rabbal alamin. Lain ente lagi di perjalanan, ya udah, tapi ente udah niatin, begitu nyampe masjid langsung mau sholat. Tapi kalau ini niatin nunda, apalagi niatin nundanya gara-gara film, astagfirullahaladzim, gara-gara ngobrol, ya salah. Yang 3 yang harus disegerain. Yang pertama tadi apa? Kalau udah masuk azan, masuk waktu, ada azan, segera ke masjid. Yang kedua,
Kalau antum punya anak perempuan, datang orang soleh melamarnya, dan dia sudah waktunya menikah, segera nikahkan, jangan ditunda. Jangan pikirannya ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini jari ini. Belum buka puasa nih kan? Kalau kita punya bintus salihah, kita punya anak perempuan mukminah, datang orang soleh ngelamar dia, nikahin Pak. Orang soleh itu lebih dari permata mahalnya Pak. Sekalipun orang laki itu tidak punya apa-apa, tapi kesolehannya itu modal besar. Ya enggak? Paham enggak? Ya salam. Ada orang laki minta anak kita, orang kaya tapi kurang soleh. Ini orang soleh, duitnya seadanya, yang diterima yang mana Pak? Ya salam. Teorinya sih orang soleh, kenyataannya gimana? Orang soleh minta kasih Pak. Saya mau kasih contoh riwayat hadis. Dulu ada sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Ini omongan saya semuanya insya Allah dihafal ini ya. Tamim apa? Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari tahu ya? Radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa beliau? Seorang nahkoda kapal. Kalau dalam riwayatnya beliau pernah nemuin Dajjal itu di salah satu pulau terpencil yang tidak masuk dalam peta. Dia pernah cerita tuh. Saya nggak lagi mau cerita tentang Dajjal dulu. Ini cerita Tamim ini. Akhirnya kan beliau ke Madinah masuk Islam. Inisiatif sendiri. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dulu masjidnya Rasulullah terang. Kan ada kayak semacam, kalau kayak kita zaman sekarang obor lah. Terang kalau dalam. Luar gelap. Jadi kalau sholat isya sama sholat subuh itu orang jalan ke masjid Nabi itu apa? Gelap. Tamim Ad-Dari berinisiatif sendiri. Dia bikinin tuh apa? Lampu jalan menuju masjidnya Rasulullah. Ya dia nahkoda kapal, biasa bikin lampu di kapal. Dia bisa tuh bikinin zaman dulu tuh. Jadi akhirnya orang menuju masjidnya Rasulullah terang. Ternyata itu diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Siapapun umat yang perhatian sama masjid pasti mengundang ridho Allah dan ridho Rasulnya SAW. Itu udah pasti itu Pak. Nanti saya cerita lagi yang lain. Akhirnya Pak, ini kan Tamim belum nikah Pak. Di situ ada bapak-bapak punya anak perawannya banyak. Nabi bilang gini, ya Tamim, nawwarta masjidana, nawwarallahu alaik fid dunya wal akhirah. Tamim, kau telah membuat cahaya di masjidku. Semoga Allah memberi cahaya untukmu dunia akhirat. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang enak lah. Antum yang punya kelebihan rezeki, gak usah bikin lampu lagi. Tanggung listriknya masjid aja udah. Ya salam. Insya Allah terang alam kuburnya itu. Apalagi tanggung tuh listriknya masjid, ada AC-nya, ada apa? Kuburan ntar terang adem gitu. Hah? Ya enggak? Ya salam. Singkat kisah, Nabi bilang begini, Tamim, aku sudah tidak ada anak perempuan lagi. Kalau aku masih ada anak perempuanku yang belum nikah, ku nikahkan sama kamu. Lah bapak-bapak yang di situ mikir, Rasulullah mau ngangkat mantu nih, berarti orang apa? Saleh. Itu cara Nabi nasihatin orang sebelahnya. Dia bilang, ya Rasulullah, saya masih punya anak perempuan, biarin nikah jadi mantu saya. Itu Pak. Ini kagak mau nikah sama anaknya, siapin rumah dulu, siapin mobil dulu. La haula wala quwata illa billah. Kapan nikahnya?
Nikah dulu, kalau orang soleh terima aja. Rajulun soleh. Nih, di 3 yang dipercepat. Pertama tadi azan untuk apa? Salat. Kedua, kalau punya anak perempuan diminta orang soleh. 3, bagi ada orang wafat di antara kita, segerakan penguburannya. Jangan ditunda. Sesegera mungkin, sebisa mungkin. Gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo kita semangat. Sekarang kita taubatan nasuha. Mulai sekarang kita ikutin betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu surat apa itu? Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul cinta pada Allah. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan ini sama umatnya. Hei umatku, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti cara sholatnya Rasulullah. Tanya, Rasulullah sholat di mana? Riwayatnya di masjid. Ya di masjid. Tepat waktu, ya tepat waktu. Rasulullah sama orang duafa gimana? Rasulullah kalau ketemu orang kaya gimana? Rasulullah ikutin aja udah caranya. Cara hidupnya Nabi kita ikutin aja. Ya salam. Jangan bikin pikiran sendiri, capek. Orang yang hidupnya nggak ngikutin Nabi sama aja hidup lawan arus. Hidup lawan arus itu bukan hidup ngelawan banyak orang, bukan. Hidup lawan arus itu ngelawan syariat. Itu hidupnya lawan arus. Allah yang bilang dalam Al-Quran, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang ikuti petunjukku, kata Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan atas mereka. Jangan lawan arus. Lawan arus itu ngelawan aturan Allah dan Rasulnya, itu lawan arus. Ya tapi kan ini semua orang, belum, nggak ada urusan orang. Orang bakalan mati semua, nafsi-nafsi tadi kuburnya. Di akhiratnya nafsi-nafsi itu. Nggak ada urusan orang. Urusannya ente jangan lawan arus, ikutin yang Nabi suruh. Kalau nggak masih belum bisa ngikutin, banyak istighfar, minta ampun, nangis sama Allah. Gitu aja. Ya salam. Capek hidup lawan arus tuh capek. Orang tuh nunda sholat tuh sebenarnya capek, hidupnya capek, kesian orang. Kesian, capek banget hidupnya. Enak kalau kita ngikutin arusnya Rasulullah tuh enak banget. Ya enggak? Apalagi kita kayak bapak-bapak gini sebelum azan udah, wah ini azan maghrib jam berapa, sebelum azan udah di sini. Ya salam. Wah, enak. Orang lain pada pusing, antum kagak. Jam 3 udah bangun. 3 pagi. Ya salam. Bangun minum air hangat dulu. Jangan kopi dulu, panjang urusannya. Minum kopi, buka HP, ya, terus roll terus, ya, azan. Bangunnya udah cakep jam 3 bangun, pakai buka handphone, ngelihat video terus subuh, habis waktunya. Ini taruh dulu udah jam 3 bangun, minum air hangat, ya salam, mandi, Allah. Sebelum mandi doa dulu di luar kamar mandi, ya Allah, datangkan kepada hamba air yang segar sebagaimana kau datangkan pada Nabi Ayyub yang menyembuhkan penyakit hamba, menyegarkan hamba, mengkhusyukkan hamba dalam ibadah. Gitu dong. Baru masuk tuh. Waktu kita mandi, suara jangan keluar dari kamar mandi, tapi hati zikir sama Allah. Wah, nikmat banget. Keluar 3:30 udah beres semua deh. Udah pakai pakaian sholat,
Udah gelar sejadah, ya salam. Pakai minyak wangi deh. Beli ya dicondet, ya salam. Hah? Udah langsung. Allahu Akbar. Wah enaknya Pak. Imam Syafi'i bilang apa? Kalau bukan karena ibadah malam dan berteman sama orang soleh, saya nggak betah di dunia. Cuman dua yang bikin betah di dunia: bangun malam sama ketemu orang soleh. Karena ketemu orang soleh itu nggak musingin. Ceritanya agama, ceritanya motivasi, ceritanya menghindarkan diri dari keputusasaan, mengingatkan kita pada Allah. Senang ketemu orang soleh itu. Tapi kalau ketemu orang yang nggak soleh, kita lagi nggak pusing, ikut pusing jadinya. Ini gimana nih begini? Ya Allah, dia cerita dunia lagi pusing, tambah pusing kita ketemu dia. Aduh. Enak ketemu orang soleh cerita Rasulullah. Hah? Nggak semua orang yang dianggap di ahli agama orang soleh. Orang soleh tuh kelihatan dari ngomongannya soleh. Tahu nggak omongannya soleh? Omongannya baik, perilakunya baik, tatapannya baik, gaya hidupnya baik. Itulah orang soleh. Nggak ada dia duduk ngomong gosipin orang, nggak ada. Fitnah orang, nggak ada, nggak mau. Kita mesti tahu diri Pak, amal kita ini sedikit ya Pak ya, betul nggak? Amal kita sedikit, jangan dibuang-buang. Ini gibahin orang, nyela orang, udah kayak amalannya banyak kayak bisa bangkrut. Ini udah amalannya sedikit, pakai mau ngomongin orang lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paling bagus nih kalau ada orang ngomongin orang, kita ngomong gini, doain aja deh. Terus kita ngomong lagi yang lain udah, gitu aja. Ya nggak? Ngomong Rasulullah lagi, asyik ngomong. Buka ayat, buka hadis, ketemu orang soleh itu enak. Ya salam. Saya ngajak diri saya sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mulai sekarang kita mesti hidup, motivasi kita akhirat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita lebih istiqomah lagi. Ini udah Isya ya? Kok nggak ngomong? Udah Isya ya? 1 menit lagi Isya. Ya. Kita doakan insyaallah semua yang sudah berjasa untuk masjid ini. Masjid apa ini namanya? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Semua pasti udah Allah Maha tahu orang-orang yang berjasa untuk masjid ini, yang udah mengeluarkan hartanya untuk masjid ini, yang berkhidmat di masjid ini, baik yang masih hidup maupun terutama yang sudah wafat, dan semua yang pernah sholat di masjid ini, pernah bersedekah di masjid ini, yang berdoa di masjid ini, insya Allah semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah agar Masjid Nurul Hidayah ini menjadi sebab hidayah. Menjadi sebab apa? Hidayah, sesuai namanya Nurul Hidayah, cahaya hidayah. Jadi orang yang asal lewat di masjid ini, insya Allah bawaannya mau sholat di masjid ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terutama tetangga-tetangga masjid sini, insya Allah rajin sholat di masjid sini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah dari masjid ini, orang-orang yang keluar dari masjid ini mendapatkan inspirasi untuk memakmurkan masjidnya di daerah masing-masing. Ini kita kalau ngelihat ke Masjid Nurul Hidayah nih, kalau masuk ya salam, karpetnya cakep, wangi, bersih. Jangan pakai ngomong gini, itu sih masjidnya orang kaya. Nggak ada masjid orang kaya. Masjid ini yang memiliki yang maha kaya, bukan orang kaya. Yang pemilik masjid siapa Pak? Pak, siapa Pak? Yang maha kaya, Allah, bukan orang kaya. Orang kaya tuh kaya hati. Biar orang banyak fulusnya, kalau dia nggak kaya hatinya nggak bisa nyumbang. Benar nggak? Ini milik yang maha kaya. Allah pengen lihat antum sampai berapa pengorbanannya. Masjid di daerah antum nih, antum kalau keluar dari sini, ambil inspirasi. Oh masjid harus bersih, rapi ini. Gitu. Ya salam. Berkhidmatlah untuk rumah-rumah Allah. Insya Allah Allah kasih berkah buat kita semua. Seperti tadi cerita apa? Tamim Ad-Dari waktu udah Isya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Kita berdoa Indonesia insya Allah dijadikan negara yang aman, makmur, pemimpin-pemimpinnya dijadikan orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, sayang kepada rakyatnya seperti orang tua sayang sama anaknya.
dan insya Allah dijadikan kita semua saling menyayangi, saling mencintai karena Allah, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya Allah antum semua bisa dimudahkan berangkat ke tanah suci, dan kita semua insya Allah wafatnya husnul khatimah. Jangan lupa tadi pesan istiqomahnya, investasi buat kalau sakit, kalau bepergian, kalau masuk kubur, kita udah biasa istiqomah, jadi supaya pahalanya nyambung terus ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma ya semuanya, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi